gadis menemukan bahwa vas di rumahnya telah hidup. Setiap hari, vas itu selalu mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Dan kali ini kain kasa yang diludahkan. Darah di atasnya masih terasa hangat. Akhirnya gadis itu tak tahan lagi. Jadi, dia mengambil kendi dan mulai menuangkan air ke dalamnya. Namun, setelah menuangkan belasan kendi air, masih kosong di dalam. Gadis itu langsung sangat marah. Dia ingin tahu seberapa banyak vas ini bisa menampung. Jadi, dia pergi ke dapur dan membuka keran. Dia langsung menuangkan air ke dalamnya. Sementara itu, di sisi lain, pasokan air dan makanan sudah terputus selama beberapa bulan. Jika terus begini, mereka pasti akan kalah tanpa bertempur. Jadi, banyak prajurit meminta jenderal untuk meninggalkan kota dan melarikan diri. Namun, pada saat itu, vas di samping tiba-tiba memuntahkan banyak air. Melihat hal itu, semua orang langsung sangat gembira. Mereka percaya ini pasti adalah anugerah dari dewa. Jadi, jenderal segera membawa vas itu ke tembok kota, agar banyak prajurit dan rakyat merasakan kebahagiaan ini. Sementara itu, gadis itu terbangun pagi-pagi karena telepon dari pengelola. Mereka memberitahunya bahwa penggunaan air hari ini sudah melebihi 1000 ton. Gadis itu baru ingat bahwa dia lupa mematikan keran. Namun meskipun vas ini sudah diisi 1000 ton air, masih kosong di dalam. Gadis itu seketika sangat marah. Untuk melihat apakah benda ini masih bisa menampung barang lain. Gadis itu kali ini belajar untuk lebih pintar. Dia meletakkan nasi busuk yang sudah sebulan di mulut vas. Ternyata, Xia Miao juga menghilang. Gadis itu langsung terkejut oleh kemarahan ini. Kemudian dia juga meletakkan semua sisa makanan ke mulut vas. Semuanya juga menghilang begitu saja. Sementara itu, di sisi lain kantong tulang meskipun sudah ada air. Namun mereka tidak memiliki makanan untuk mengisi perut. Jenderal-jenderal sedang bersiap untuk makan sedikit tanah guanyin untuk mengganjal perut. Siapa sangka, vas Xia Miao mengeluarkan semangkuk nasi. Semua orang langsung terkejut. Hanya karena nasi ini hanya bisa dimakan oleh bangsawan. Sangat gembira sampai hampir meneteskan air mata. Bahkan jenderal pun tidak bisa menahan untuk menelan air liur. Segera setelah itu, semua sisa makanan yang dimasukkan gadis itu dikirimkan. Mereka segera memasak nasi menjadi semangkuk besar bubur nasi. Setiap orang dibagikan satu mangkuk kecil untuk diminum. Namun makanan ini sama sekali tidak cukup untuk mengisi perut mereka. Apalagi masih ada 300.000 prajurit dan rakyat yang masih kelaparan. Maka jenderal segera menulis surat. Dia mencatat semua keadaan di medan perang. Memohon kepada dewa agar memberikan mereka lebih banyak air dan makanan. Dia berpikir untuk membakar surat itu setelahnya, agar dewa dapat menerimanya. Namun, ketika sampai di sisi gadis modern, itu justru menjadi seberkas asap hitam. Ini membuat gadis itu terengah-engah. Kebencian terhadap vas ini semakin bertambah. Sementara di sisi lain, jenderal melihat makanan tidak mendapatkan respon dari dewa. Dia bahkan mengira permintaannya terlalu berlebihan sehingga membuat dewa marah.